Pernah tidak melihat seseorang berbicara tanpa marah, tanpa teriak, tanpa memotong lawan bicara, tapi justru terasa sangat kuat? Anehnya, ada orang yang berbicara pelan tapi membuat ruangan diam mendengarkan. Sementara ada yang berbicara keras tapi cepat dilupakan. Belakangan ini, banyak orang memperhatikan cara bicara Fatimah Az-Zahra dalam forum publik dan bertanya, kenapa cara penyampaiannya terasa begitu tenang, terstruktur, dan terlihat cerdas? Apakah karena IQ? Apakah karena bakat? Atau sebenarnya ada pola kerja otak dan teknik komunikasi yang bisa dipelajari siapa saja? Yes! Di video ini, kita tidak membahas politik. Kita tidak membahas siapa benar, siapa salah. Kita akan membedah dari sudut pandang psikologi dan neuroscience. Kenapa komunikasi yang tenang sering terlihat lebih meyakinkan? Dan bagaimana cara melatih pola pikir seperti itu dalam kehidupan sehari-hari? Otak manusia lebih percaya struktur daripada volume. Banyak orang mengira agar didengar, kita harus berbicara cepat, banyak, dan penuh energi. Padahal otak manusia punya cara kerja yang berbeda. Saat seseorang berbicara dengan struktur yang jelas, masalah, alasan, dampak, solusi, otak pendengar lebih mudah memprediksi arah pembicaraan dan merasa aman untuk mengikuti. Itulah sebabnya komunikasi yang rapi sering terlihat lebih pintar, meskipun isi informasinya sama. Dalam banyak penampilan publik yang dinilai kuat, yang sering menarik perhatian bukan sekedar isi argumen, tapi cara ide disusun. Orang yang terlihat tenang sering sebenarnya sedang mengurangi beban pemrosesan otak pendengar. Dan ini menarik, karena mungkin selama ini kita terlalu fokus terdengar hebat. Padahal yang dibutuhkan adalah membuat orang lebih mudah memahami. Ada satu fenomena psikologi yang menarik. Saat seseorang tetap stabil di bawah tekanan, otak pendengar sering menganggap orang itu lebih siap, lebih menguasai diri, dan lebih layak dipercaya. Ini bukan berarti emosi itu buruk, tapi karena ketenangan memberi sinyal bahwa proses berpikir masih berjalan. Saat kita gugup, ingin cepat menjawab, atau takut terlihat kalah, otak masuk ke mode reaktif. Kata-kata mulai meloncat, argumen kehilangan arah, dan energi habis untuk bertahan, bukan berpikir. Sebaliknya, orang yang memberi jeda sebelum menjawab sering terlihat lebih kuat karena memberi kesan bahwa responsnya dipilih, bukan dipantulkan. Dan mungkin inilah pelajaran yang sering tidak diajarkan di sekolah. Kecerdasan komunikasi bukan selalu soal siapa yang paling cepat bicara, tapi siapa yang paling mampu tetap jernih saat tekanan naik. Kabar baiknya, cara komunikasi seperti ini bukan bakat langka. Ada beberapa latihan yang bisa dicoba. Pertama, gunakan aturan 3 langkah. Sebelum bicara, tanyakan apa poinnya, kenapa penting, dan apa dampaknya. Kedua, latih jeda 1-2 detik sebelum menjawab pertanyaan sulit. Jeda bukan kelemahan, itu memberi ruang berpikir. Ketiga, fokus menjelaskan, bukan memenangkan. Orang yang terlalu ingin menang sering kehilangan kualitas berpikir. Dan terakhir, kurangi kalimat yang terlalu rumit. Paradoksnya, orang yang benar-benar paham sering bisa menjelaskan sesuatu dengan sederhana. Jadi, kalau selama ini kamu merasa tidak sepintar orang yang terlihat tenang saat berbicara, mungkin masalahnya bukan kemampuanmu. Mungkin kamu hanya belum melatih cara menyusun pikiran sebelum mengeluarkan kata. Jadi kalau ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari fenomena komunikasi publik yang viral belakangan ini, mungkin bukan tentang menjadi seperti orang lain, tapi tentang menyadari bahwa berbicara dengan tenang, berpikir terstruktur, dan tidak mudah terpancing adalah kemampuan yang bisa dilatih.
Karena pada akhirnya, orang tidak selalu mengingat siapa yang paling keras berbicara, tapi mereka sering mengingat siapa yang membuat mereka merasa memahami sesuatu dengan lebih jelas. Kalau kamu ingin melatih kemampuan berpikir dan komunikasi yang lebih jernih, tulis di komentar. Latih otot berpikir. Dan subscribe Otak Optimal, karena di sini kita belajar memahami cara kerja otak, bukan untuk terlihat pintar, tapi untuk berpikir lebih baik.